In-house training dengan tema implementasi budaya positif dan penyusunan program sekolah tahun pelajaran 2023-2024 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 13 Maluku Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Pemateri, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wa al-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna innaka antal ghafurur. Semoga sekaligus membuka kegiatan. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang berhormat Ibu Pemateri. Siap untuk pemateri selanjutnya, mungkin IHT in-house training dengan tema implementasi budaya positif dan penyusunan program sekolah tahun pelajaran 2023-2024 pada SMA Negeri 13 Maluku Tengah saya buka secara resmi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah semangat, saya lihat ini sudah bahagia ya. Karena kegiatan ini kalau mau berjalan lancar, Bapak Ibu harus bahagia dulu Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan proses kegiatan ini, saya ingin kita merefleksi bersama tentang materi yang akan saya bawakan. Karena sebelumnya saya sudah bagikan materinya ke Bapak Ibu kalau dia tidak. Tapi bisa Bapak Ibu memberikan pemahaman refleksi ini menurut pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemahaman Bapak Ibu. Entah dalam referensi apapun, atau dalam pengalaman, atau Bapak Ibu mau menceritakan berkaitan dengan pertanyaan ini dengan pengalaman Bapak Ibu, itu boleh. Ya, tidak serta-merta bahwa itu adalah sebuah definisi. Kata disiplin menurut Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah disiplin positif sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jadi ini bisa bercerita pengalaman, boleh ya. Kemudian, bagaimana cara Bapak Ibu menangani murid bermasalah? Lalu yang keempat, apa yang Anda pahami tentang segitiga restitusi? Ini pertanyaan romantik ini yang nanti sebentar kita akan dapat jawabannya dalam materi nanti. Tapi sebelumnya saya ingin persepsi dari Bapak Ibu sebelumnya tentang apa yang Bapak Ibu baca dan lihat ini. Bapak Ibu silakan, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama menurut saya. Apa yang saya pahami tentang disiplin? Kalau disiplin itu ada banyak, misalkan disiplin waktu, disiplin aturan dan sebagainya. Tapi yang mendalam menurut saya itu disiplin adalah kita sebagai guru ataupun murid ataupun siapapun lah, itu disiplin dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi misalkan itu disiplin, berarti kita menjalankan semua yang sesuai
sesuai dengan kesepakatan kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, aplaus dulu buat Ibu Eka. Terima kasih. Apa refleksi tentang defisit menurutnya Bapak Ibu? Ada yang lain? Iya, bagus Pak Ron. Oh, ada. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Ini waktu kita 20 menit Bapak Ibu. Jadi refleksinya itu saya senang karena Bapak saya bisa mendengar pemikiran-pemikiran Bapak Ibu. Silakan Pak. Poin berapa? Motifnya pertanyaan pertama itu apa yang Anda pahami tentang disiplin? Ya, kalau versi saya secara spesifikasi, disiplin itu adalah suatu kepatuhan atau ketaatan kita terhadap nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Karena terkait dengan disiplin itu adalah merupakan bagian dari sebuah aturan. Nah, dengan aturan itulah yang akan mengikat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita laksanakan. Dan sudah di dalamnya juga sudah terpaut dalam nilai-nilainya. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Terima kasih. Oke, aplaus dulu Bapak Ibu buat Pak Pimpinan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apa pendapat saya mengenai disiplin. Ya, singkatnya disiplin itu ya menaati peraturan yang dibuat. Nah, tapi disiplin itu ketika menaati itu hanya di awal pembuatan kesepakatan, itu tidak menjadi disiplin. Akan dikatakan disiplin apabila peraturan itu dilakukan secara konsisten. Nah, kadang-kadang kita buat peraturan suatu peraturan, tapi dijalankan hanya di awal saja, gitu kan? Nah, tapi kedepannya mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan sudah lupa. Nah, di sini disiplin itu menurut saya ya menaati peraturan tapi secara konsisten. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi di sini kita lihat, Mas ini adalah satu proses pendekatan yang kita ambil untuk bagaimana anak ini dia bisa merubah sikap dan tingkah lakunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu luar biasa. Ibu guru penggerak ya. Provinsi terkait dengan masalah-masalah seperti ini, bahwa masalah yang dihadapi murid ini bukan cuma ada di sekolah, tetapi kadang dari rumah keluar dari sekolah. Bagaimana cara kita menangani masalah? Berarti kita mengenal siswa, masalahnya apa, pendekatan yang kita lakukan dengan siswa tersebut atau peserta didik untuk menggali masalah yang ia hadapi, sehingga kita juga selaku guru sebagai orang tua di sekolah lebih dekat dengan siswa yang bermasalah sehingga ia bisa mencurahkan segala persoalan yang dihadapi baik di lingkungan pendidikan, sekolah atau kelas, bahkan di rumah. Kadang siswa juga tertutup, dia juga melihat tentang segitiga restitusi itu mungkin saya belum paham. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dalam menyikapi masalah atau materi yang akan saya sampaikan ini? Karena ini sangat-sangat berkaitan dengan aktivitas kita di dalam kegiatan sekolah ini Bapak Ibu. Yang selama ini menjadi dilema-dilema kita, maka akan terjawab nanti ketika Bapak Ibu serius dalam mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Saya pikir cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk refleksi ini. Kemarin kita semua mengikuti tentang bagaimana mengetahui psikologi seorang anak. Kegiatan yang dilakukan langsung dari pihak provinsi itu psikologi anak yang kita harus ketahui. Nah, psikologi anak ini bagaimana kita ketahui? Semuanya akan berada pada muatan materi ini Bapak Ibu. Kalau kita pahami betul tentang materi ini, maka kita akan menangani masalah anak itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan juga tidak mempersulit kita sebagai orang yang menyelesaikan, karena ujung-ujung atau akhir-akhirnya kita bahwa dalam materi yang saya baca ini saya senyum-senyum. Kenapa? Karena walaupun menurut saya itu adalah terbaik
bilang sudah berhasil, ternyata ada masih keliru dalam langkah-langkah yang saya ambil Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita belajar, kita akan berbagi pengalaman Bapak Ibu dengan materi-materi yang ada, sehingga ke depannya Bapak Ibu kita bisa merubah pemikiran atau pemahaman kita tentang bagaimana menuntun dan membimbing anak-anak kita Bapak Ibu ke arah yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai proses kegiatan, terus saya sampaikan agenda kita, yaitu ada pembukaan. Kemudian yang kedua ada refleksi, 20 menit sudah kita lewati, pembukaan kita sudah lewati. Lalu saya akan memaparkan konsep budaya positif, itu sekitar 30 menit, kalau lebih boleh. Lalu yang keempat ada presentasi Bapak Ibu akan ada kasus. Kasus Bapak Ibu akan menjawabnya. Nah di sini Bapak Ibu timba pengalaman dari apa yang Bapak Ibu kan di kasus itu. Kemudian yang kelima, preview materi dari terakhir. Menjelaskan konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol serta gunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasakan buruk tentang diri mereka. Dari lagu ini kita juga ada sadari pernah lakukan Bapak Ibu kan project. Jadi nilai anak itu sudah terkapar di dalam profil pelajar di dalam murid ini yang punya perilaku ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, peduli, penalaran, kerjasama, sampai pada persahabatan, ya, tanggung jawab dan persahabatan. Sumber pengetahuan Bapak Ibu, sila sampai pada proyek nilai-nilai kebajikan. Sebentar Bapak Ibu akan mengambil sikap dalam menangani kasus. Bapak Ibu harus tahu bahwa anak ini memiliki nilai apa yang ada terkandung pada dirinya. Oke, saya bisa lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah teori motivasi atau hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah ini yang asiknya di sini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Puji misalnya, dapat penghargaan misalnya. Kira-kira manusia Bapak Ibu? No. 1, 2 harus menjadi serta Bapak Ibu dari pemikiran kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yes. 3 ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dalam penerapan ini Bapak Ibu, ya, kita lihat tentang industri guru mengontrol oleh penghargaan. Nah, itu kaitannya kenapa sekarang tidak ada lagi peringkat-peringkat. Hubungannya seperti ini Bapak Ibu. Dihukum oleh di sini. Jika kita memang penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan. Yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Dalam penghargaan, guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Dasar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, karena dia hanya menginginkan itu Bapak Ibu. Kemudian mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, akan berhenti mencoba. Kalau pada saat dia melakukan, ya, guru memberikan penghargaan dan motivasi intrinsiknya, belajar berusaha untuk bagaimana mencari tahu dan membuat itu adalah hal yang tepat dan benar. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, kita lihat tentang penghargaan atau restitusi. Nah, tadi kita kembali ke sudah dipaparkan oleh Ibu CPP tadi satu, bahwa apa itu restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menangani masalah siswa dengan melibatkan siswa itu bisa mendapatkan solusinya sendiri tanpa harus kita menghukum atau memberi sanksi-sanksi dan sebagainya, konsekuensi dalam hal itu. Ya. Restitusi adalah sebuah cara dalam menanamkan disiplin pada murid, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Proses itu sendiri menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah.
Jadi si korban itu mendapat bantuan, tetapi yang dia membuat itu juga akan menyadari sikapnya, Bapak Ibu. Ya. Sesuai dengan prinsip dan teori kontrol tentang solusi memang benar. Jadi artinya si pembuat masalah pun bisa benar, yang menjadi korban pun bisa. Berikutnya Bapak Ibu, jadi nanti kita istirahat, ada tugas, kalau kita istirahat sambil Bapak Ibu bekerja kelompok, kita masuk berikut, sudah masuk sesi presentasi, begitu ya? Iya. Jadi saya selesaikan materinya, kemudian kita masuk pada tugas. Setiap pertemuan pelajaran baru ini kita akan membuat keyakinan kelas, dan nanti dibuat dalam bentuk poster, dan setiap akan berada pada dinding-dinding yang ada di kelas yang ada. Kemudian dalam kalimat keyakinan kelas itu mengandung kata-kata positif. Jadi tidak ada aturan-aturan sanksi atau tidak boleh seperti apa, itu tidak. Mengandung kata-kata positif di dalamnya. Nah, itu dalam keyakinan kelas. Yang intinya di dalamnya ya seminar. Ya, semua orang itu pasti masalah. Itu tunjukkan identitas itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kamu membuat kepada anak kita tadi kan, dia akan merasa lega pada saat kita mengungkapkan kata-kata itu. Kamu bukan orang yang baru pernah melakukan itu. Ada kok yang lain juga. Jadi dari awalnya dia sudah rasa takut kepada kita, akhirnya dia sudah suasananya sudah relax. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu lakukan. Itu namanya validasi. Tadi sudah bilang begini, tidak semua orang semua orang pasti pernah melakukan ini, ya. Bukan kamu sendiri, ada kok orang lain juga melakukan ini. Lalu kembali lagi, jadi suasana kondisi fisiknya kan dia sudah mulai tadinya amarah, takut, itu sudah mulai netral. Lalu kamu tanya lagi, tapi kenapa kamu lakukan ini? Pasti kamu punya alasan. Nah, rasa mulai percaya diri itu muncul, saya harus cerita kepada Pak Guru. Saya harus cerita, saya nggak usah sembunyi. Kan Bapak Guru ini kayaknya bisa mendengar kata-kata yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan selain misalnya mengumpul teman, selain kamu memberikan apa? Tanyakan keyakinan keras apa yang kita sepakati. Nah, kira-kira kamu lakukan ini. Kemarin kita punya kesepakatan apa yang kamu lewati kira-kira di dalam peraturan ini. Kalau kamu sudah pertemuan begini, oh saya sudah melakukan pelanggaran ini misalnya. Itu keyakinan yang kita tanyakan. Kemudian pesan saya Bapak Ibu bahwa di dalam penyelesaian tugas nantinya, jangan lupa Bapak Ibu ada 6 poin materi yang sudah dipaparkan tadi dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada. Saya sudah bagikan kasus sama dulu Bapak Ibu. Dulu, baik saya bagikan kasusnya Bapak Ibu ya. Wisman hebat ada ya Bapak Ibu? Wisman hebat. Sama materi PowerPoint-nya kalau bisa bayangin. Oh, materi PowerPoint-nya lagi tuh. Sekarang kita lihat menstabilkan identitas yang pertama. Langkah pertama adalah menstabil. Dalam kasusnya ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Keduanya, kira-kira maaf, tapi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan sehingga ibu itu merasa tidak disakiti seperti tadi, misalnya tidak dihormati seperti tadi. Nah, itu tindakan validasi. Lalu menanyakan keyakinan. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan setelah berpikir sejenak, Nadia Davi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah, jadi dia mengambil sikap pada saat itu sebagai teman. Kata-kata yang ada tadi Dewi sebagai teman ya, dia mengambil sikap kepada anak-anak pada saat itu yang sedang tidak mengerjakan tugas. Nah berikut, jika Anda adalah Pak Hasan menjadi kepala sekolah ini, ya, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditembak dan tertular kita keluarganya? Ya, terima kasih Ibu Moderator telah mempersilakan saya untuk memberikan sedikit paparan tentang tugas kami, yaitu saya mengambil kasusnya di kasus 3. Tahu
pendekatannya kepada Fajar. Menurut kami, Ibu Ani membuat orang merasa bersalah. Hiburan, lain kali perhatikan. Gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ini sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu menurut kami. Jadi Ibu Ani di sini untuk posisi kontrol, Ibu Ani pendekatannya kepada Fajar menurut kami dia membuat orang merasa bersalah dan terlihat dari kata seperti itu. Kita kan sudah banyak menemukan anak-anak yang seperti ketika disuruh maju ke depan, malas-malas, sampai seringkali kata-kata yang kita lontarkan seperti itu. Makanya saya ambil kasusnya di kasus 3. Mungkin seperti itu. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan. Tanggapan atau pertanyaan, saya memberikan kesempatan. Silakan. Posisi pemantau berarti Ibu Dani sebagai pemantau dan belum mengatakan sesuatu. Ketika selesai mungkin pertanyaan itu disampaikan. Ketika pertanyaan selesai, artinya beliau dengan rendah hati mungkin sebagai itu selesai. Yang pertama kalau pertanyaan itu muncul, apabila itu terjadi, ada kemungkinan mungkin meskipun siswa itu atau pesertanya itu dia tahu salah. Yang pertama ada tendensi rasa malu yang mengakibatkan bisa menjadi mundur dari akibat yang tadi. Jadi posisi yang pertama ini bertentangan dengan sebab yang kita lakukan tidak mungkin kita membantu sampai usai, pasti kita menunggu dan tidak mungkin kita membiarkan siswa sampai kita bisa berjalan. Itu mungkin yang pertama. Jadi tetap bersabar sampai pelajaran usai baru pertanyaan itu diberikan. Antara Ibu Dani dengan si sama banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi sini kelompok kami mengambil studi kasus yang sama yang oleh Ibu Saina, Ibu Saina. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, tapi ada juga yang sedikit berbeda. Dari pertama pertanyaan 1. Untuk studi kasusnya mungkin Bapak Ibu sudah membaca masing-masing ya. Nah, oke, saya langsung ke pertanyaannya saja. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani kepada Fajar? Nah, setelah membaca dan menganalisis studi kasus yang dipaparkan oleh Bu Aini tadi, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa Ibu Dani ini menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, sama. Nah, disitu kan ada kutipannya sangat jelas. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Ini sama dengan contoh yang sudah diberikan oleh Bu Aini tadi saat pemaparan. Kemudian lanjut nomor 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, dilihat dari kasusnya, Fajar sedang saat pelajaran dia tidur di kelas. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa tadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia itu ada kebutuhan sayang. Nah, dia itu butuh perhatian. Nah, biasanya membutuhkan perhatian itu ada melakukan hal-hal yang positif maupun negatif. Nah, tapi pada kasus Fajar ini dia melakukan hal yang negatif. Saya sifatnya merasa, tapi di sini memang guru harus diwajibkan jika harus diposisikan itu ya. Kita mengesampingkan sifat asli kita. Nah, seperti itu. Mungkin jika di posisi pemantau, mungkin pertanyaan bisa ditanyakan oleh Ibu Dani. Pertama itu, kira-kira dia sadar tidak? Dari pertanyaan Fajar, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Ditanyakan, kira-kira. Nah, kita satu dulu ketika dia tidur, dia merasa orang salah tidak? Nah, yang nomor 2, ditanyakan dengan pertanyaan apakah tidur di kelas merupakan satu tindakan yang baik dan diperbolehkan? Kan biasanya dalam kelas ada peraturan kan. Nah, yang pertanyaan terakhir setelah dia menjawab mungkin pertanyaan 1-2, kita memberi pertanyaan sebagai guru memberi kebebasan seperti apa yang Fajar bisa lakukan. Nah, dia harus menentukan solusi sendiri. Ketika dia salah, kita harus memberi pandangan kasus yang disampaikan oleh kelompok 2
ada yang ingin menambahkan, menanggapi, atau menjadi penguatan, saya persilakan. Seperti yang pertama, kasus merasa bersalah, betul sekali. Kata-katanya jelas ya Bapak Ibu ya, indikatornya jelas ya, jelas. Yang saya tambahkan di sini, tadi ditanggapi oleh Pak Arnold tadi, yang jelas Bapak Ibu bahwa masalah itu kita dapatkan dalam kelas. Intinya yang pertama adalah kita tidak bisa mengambil tindakan itu dalam kelas Bapak Ibu, itu salah besar. Anak apapun melakukan tindakan di dalam kelas, kita langsung respon refleks di dalam kelas seperti itu, berarti itu adalah hukuman. Ya kan? Harusnya dikerjakan, sengaja dia tidak kerjakan. Nah, kemudian ini di tingkat apa namanya keyakinan. Keyakinan yang tadi Ibu Esi sudah sampaikan itu jelas ya. Kan di dalam kelas itu kan pasti ada peraturan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Berarti kita akan tanyakan. Nah, sanksi apa atau konsekuensi apa kira-kira yang akan kamu dapatkan dari ini? Kenapa? Karena dia sudah tahu ada keyakinan kelas yang dia sudah langgar Bapak Ibu. Nah itu pertanyaannya. Fajar, kira-kira sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu sudah lakukan ini? Itu jemput. Belum masuk saja sudah ditanya-tanya ibu kapan mau masuk Bu? Jangan ini kalau kita nggak ada guru loh. Masa sudah? Bu kita kemarin kan ada tugas. Bu nanti kalau sebelum masuk nanti Bu bisa tugas duluan ya. Karena apa? Kita sudah menciptakan suasana yang siswa itu menyenangkan bagi dirinya. Jadi bukan cuma mata pelajarannya yang disenangi, tapi karena gurunya disenangi, mata pelajarannya yang disenangi. Jadi itu sebaliknya. Lihat siswanya. Seperti yang tadi pernah dikatakan oleh Pak Arnold bahwa masalah-masalah itu timbul bukan saja di sekolah, tapi bawaan sampai dari rumah. Berarti kita harus lihat lagi anak itu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Apakah tadi malam dia tidur tepat waktu? Atau bermain game? Makanya dia tidur dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi benar bahwa harus dua sisi yang kita lihat, siswanya dan gurunya. Dan mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, manajer. Selanjutnya nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan sekolah yang harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang pertama kami ambil kesimpulannya adalah disiplin. Apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok, di sini cuma saya tambahkan saja terkait dengan posisi kita sebagai manajer. Kalau di sini saya lihat cuma ada karena apakah kamu tahu dia berapa sekolah, terus apakah kamu akan mengulangi kembali, artinya tidak menemukan apa yang menjadi pokok masalah. Artinya kalau kita menjadi manajer, otomatis kita harus mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi di sini saya cuma tambahkan saja permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu apa, dan dia punya apa yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih Bu. Sebagai seorang manajer, berarti yang dikatakan Pak Sahabat tadi seharusnya kalau sebagai manajer maka di situ kita bertindak selain mendengarkan peraturan itu seperti apa, terus mencari solusi seharusnya apa yang akan kami selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi. Nah, harusnya seperti itu mencari solusi. Kemudian yang terakhir juga kira-kira dilanggar kepada sekolah di sekolah tersebut. Jadi saya menanggapi yang terakhir ini. Menurut saya jika saya sebagai kepala sekolah yang dilakukan oleh pendidikan boleh. Terima kasih. Serius sekali dari tampilan kasus yang disampaikan, posisi-posisi yang ada dalam diskusi tadi sudah ditampilkan. Sebab itu harus melewati fase-fase yang sudah, tetapi yang tepatnya yang mana? Bahwa saya sepakat dengan Bapak Charles tadi bahwa ada motivasi yang menimbulkan siswa itu sendiri tidak melakukan kesalahan yang sama, membahagiakan siswa, membahagiakan guru, membahagiakan lembaga pendidikan. Demikian Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, tadi jawabannya sudah tepat untuk pertanyaan pertama. Posisi apa sih Pak Lukman tadi? Yang pertama posisi penghukum. Ya, ada beberapa indikator yang menyatakan bahwa dia adalah penghukum. Pertama, Pak Lukman tetap
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Satu. Yang kedua, kamu salah sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Jadi membuat anak benar-benar salah sekali ya Bapak Ibu. Kemudian segera buka sepatumu. Ini yang jadi sadis Bapak Ibu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi anak itu menggunakan kaki kosong Bapak Ibu. Kalau tidak mau menangani kasus, jadi Bapak-bapak juga mau bikin kasus saja. Bapak-bapak bikin kasus saja. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kelompok 4. Ya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bersama Ibu Ata akan memaparkan materi. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Moderator yang cantik dan Ibu pemateri yang sungguh sangat luar biasa. Di sini kasus yang saya ambil adalah kasus 4. Iya, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah dalam hal ini adalah pada Dino, bahwa di sini dia akan bagaimana caranya dia harus dapat mempertahankan diri. Semarah-marahnya Dino, emosi-emosinya Dino, tapi berusaha untuk dapat mempertahankan dirinya. Karena itu sangat penting. Ya, dan di situ pun kita lihat Ibu Suti pun mengaitkan sikap Dino dengan kesepakatan. Validasi di dalamnya. Membuat kesalahan itu adalah manusia validasi kan Bapak Ibu? Ya. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Itu validasi Bapak Ibu ya. Namun meminta diri menjadi validasi. Apa keyakinan ya? Kan setelah ada 3 kan? Ada 3 tahap restitusi kan? Ya. Setelah validasi menyatakan keyakinan. Apa yang ditanyakan di dalamnya? Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Betul kan? Iya. Dino pun akhirnya bertahan mengangguk karena sudah ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, hal apa yang bisa Dino lakukan? Sampai ditawarkan ya, ditawarkan. Apa yang bisa Dino lakukan? Iya. Jadi kan berusaha untuk memperbaiki. Memberikan kesempatan kepada anak itu memperbaiki kesalahannya sendiri dan menyadari apa yang telah dilakukannya sendiri. Begitu, itu namanya pendekatan restitusi. Bukan kita yang mencari solusi kepada anak, tetapi anak itu mendapatkan solusinya kembali tentang permasalahan yang dilakukan. Dengan begitu, dengan susahnya menjahit kembali, dia tidak akan mungkin mengulang hal itu lagi. Gitu. Itu mungkin yang mungkin kita lihat tentang penerapan segitiga restitusi yang ada pada Ibu Kepsek yang sedang mengalami peristiwa itu. Ya. Kemudian apa ya? Posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada berkesimpulan demikian? Iya. Sebagai apa Ibu Suti pada saat itu? Sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer, ya. Di mana Ibu Suti melibatkan Dino mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung Dino dan Anto dalam menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan. Nah, dikuatkan dengan tawaran belajar menjahit. Ya loh, kan tadi dia bisa apa ini kan? Iya, tapi ditawarkan bagaimana kalau diajarkan. Iya, tawaran. Sedangkan Anto dikuatkan dengan bersedia Dino memperbaiki kesalahannya. Iya. Kepada Anto dengan menjahit kembali kancing ke meja, itu ditawarkan kepada keduanya. Kemudian kira-kira nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Ada tanggung jawab, peduli, empati. Kan kasihan juga kalau ibunya marahin dia kan. Kreatif, ya, mandiri, dia mampu menjawab kesalahan yang dilakukan kembali. Kreatif, kemudian jujur, ya, jujur dengan apa yang sudah dilakukan. Belas kasih, bijaksana, dan ada ketegasan di dalamnya. Mungkin sampai sini ya Bapak Ibu untuk presentasinya.
Terakhir Bapak Ibu sebelum kita menutup, saya ingin mereview kembali materinya, mereview materi ya Bapak Ibu ya. Dari pembahasan materinya apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dalam kegiatan ini, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Terkait dengan apa yang disajikan, materi yang cukup baik, hari ini kita dapat hal yang baru, bahwa materi yang disajikan ini kita pernah alami, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang kita dapati saat ini, bahwa itu berbanding terbalik jauh sama sekali. Jadi ketika kita dapat materi hari ini, mungkin kedepannya kita akan memperbaiki cara kita, pelakuan-pelakuan kita terkait dengan kasus-kasus yang memang dihadapi kita di sekolah, terlebih dengan kasus tadi. Itu yang penting, bahwa ada perubahan yang signifikan dari pola pikir kita yang tadinya kita merasa itu benar, ternyata bukan salah, tapi keliru dalam menangani atau mengatasi setiap persoalan yang ada. Jadi tidak serta-merta kita mengambil tindakan lalu kita menganggap itu benar sesuai dengan aturan. Tetapi ketika materi ini dipaparkan, disampaikan bahwa kita harus ada koridor, ada jalur, ada alurnya yang harus kita perbuat, yang harus kita perbaiki sesuai. Ini penting sekali. Nah, semoga kita dapat memperbaiki itu ke depannya. Sebab ini luar biasa bahwa kita memandang selama ini kita melihat satu sisi. Nah, ada dalam makna refleksi mungkin kalau setelah pembelajaran selesai, ini refleksi juga bahwa kita perlu refleksi. Apa yang kita perbuat itu belum tentu benar, dan apa yang sesuai perbuat itu belum tentu salah. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki demi kemajuan kita ke depan lewat materi yang kita dapat hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, luar biasa itu materinya ya. Bapak Ibu sangat terkesannya Bapak Ibu ya. Saya minta satu lagi dari ibu-ibu, bisa memberikan sedikit, iya silakan. Pemahaman tentang pengalaman apa yang sudah didapatkan dari mendapatkan materi ini. Saya Kesempatan yang diberikan dari pemahaman yang saya dapatkan hari ini yang benar-benar menarik perhatian saya, menggugah saya adalah tentang yang fungsi kontrol tadi. Selama ini mungkin kita masih berada pada yang menghukum, membuat merasa bersalah seperti itu. Ternyata itu benar-benar keliru. Yang seharusnya adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer permasalahan. Kita perlu menggali, kita perlu menawarkan solusi dan mencari bersama-sama dengan peserta didik kita. Dengan demikian baru kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua, saya juga tadi menyimak tentang kebutuhan yang ada 5 kebutuhan dasar siswa. Nah, di sini terkadang kita sebagai guru masih kurang dalam menggali kebutuhan siswa kita, sehingga pada saat kita mengatasi masalah, menurut saya setelah saya belajar hari ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dalam kegiatan ini banyak materi yang Bapak Ibu menyikapinya dengan mengkaitkan materi yang ada dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah kita lakukan, bahkan sudah berdua sangat tepat sekali, karena kita selama ini menganggap bahwa hukuman itu wajar, kemudian membuat rasa bersalah itu adalah sebuah solusi katanya. Kita tidak memarahi secara kasar tapi halus biar anak itu bisa sadar, pada sebenarnya itu adalah keliru Bapak Ibu. Jadi saya sudah mendapatkan kesimpulan dari kedua Bapak Ibu yang mereview materi tadi, bahwa ternyata kita guru ada baiknya menyikapi suatu masalah. Posisikan kita harusnya tepat adalah bisa juga memantau, bisa kan ada nanti tergantung kita yang mengontrolnya, teman juga tergantung mengontrol, tapi ada baiknya adalah sebagai manajer, karena di situ kita memberikan solusi kepada anak itu untuk bisa menyadari kesalahannya, mencari solusinya sendiri, dan menyelesaikan solusinya sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bernilai berkah dari kita semua Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan dari pagi sampai siang sebenarnya adalah semata-mata untuk kita meningkatkan
meningkatkan kemandirian kita dalam membimbing dan menuntun anak-anak menjadi manusia-manusia atau pribadi yang lebih baik ke depannya, sehingga nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri seseorang itu bisa diterapkan dan otomatis akan menimbulkan adanya kedamaian Bapak Ibu dan kenyamanan. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih.